Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Senin Prapaskah yang kelima mengajak kita untuk melihat dua tokoh perempuan. Yang pertama dari kitab Daniel dihadirkan kepada kita seorang perempuan terkemuka dalam kisah yang terkenal, Susana. Susana, anak Hilkia, istri Yoyakim, orang yang terkenal dalam kesalehannya. Sedangkan di dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes ditunjukkan kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudari dan saudara, dua perempuan kasus serupa dan sama perzinahan. Namun dalam dua sosok pribadi yang berbeda, Susana dikenal sebagai perempuan saleh yang taat kepada Allah. Bahkan dikatakan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dia berharap kepada Allah. Dia perempuan cantik yang akibatnya dikatakan mendatangkan birahi bagi orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang dikatakan di dalam kitab Daniel itu sebagai orang yang karena jabatannya sebagai hakim telah merasuk kefasikan. Jabatan itu membuai, status itu memabukkan, sehingga orang seringkali tidak melihat martabat dari jabatan, status, dan kuasa itu, tetapi lebih melihat jabatan dan kuasa, kesempatan untuk menarik untung, kesempatan untuk membela diri, kesempatan untuk menikmati diri. Dan itulah yang terjadi. Dua hakim yang bernafsu pada Susana mengintip dia di taman dan ingin memperkosanya. Tapi ketika Susana memberontak dan berteriak, dia lalu membalikkan kisah. Kisahnya mengatakan menemukan bahwa Susana berzina dengan seorang laki-laki muda. Siapa laki-laki itu? Dia tidak mampu menunjukkan karena hanya mengatakan laki-laki itu muda, kuat, perkasa sehingga lari dan tidak sanggup mereka tangkap. Susana dihujat, Susana dituduh, dan orang-orang percaya kepada tuduhan itu. Karena apa? Yang menuduh orang yang punya jabatan, yang menuduh orang yang punya kuasa, yang menuduh orang yang punya status. Namun di tengah situasi itu Daniel hadir. Daniel mendapatkan kekuatan roh Allah hadir dan mengangkat perkara. Pertanyaannya sederhana. Apakah kesaksian dua hakim itu layak dipercaya? Dan Daniel membongkar kebusukan mereka. Jangan mudah terpukau oleh status, jangan mudah terpukau oleh jabatan, tapi lihat kebusukan hati mereka itu, kebusukan hati pemimpin, kebusukan hati orang yang lebih karena ingin memuaskan diri, mencari keuntungan diri. Akibatnya melemparkan tuduhan kepada orang, kepada Susana, karena Susana tidak bisa diajak untuk bekerja sama melakukan kefasikan. Susana berpaling kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Kisah pelanjut dari kisah Injil. Kisah tentang seorang perempuan yang didapati berzina. Dan kisah itu menjadi kisah yang legendaris.
Perempuan itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Yesus. Mereka meminta pendapat Yesus bahwa perempuan itu ketangkap basah berbuat zina, dan mengatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan itu dengan batu. Saudari dan saudara, Yesus dijebak. Kalau Yesus mengatakan jangan, Yesus akan dituduh melanggar hukum Taurat. Padahal hukum Taurat mereka percayai berasal dari Allah. Tetapi kalau Yesus mengatakan lempari, orang akan bertanya, Yesus tidak punya hati. Yesus sama seperti mereka, orang yang suka menghakimi. Yesus tidak mau terjebak dalam permainan seperti itu. Yesus mengajak mereka masuk dan bertanya lebih dalam lagi. Apa pertanyaan Yesus? Sederhana saja. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapakah kita yang berhak mengadili dan menghakimi orang? Siapakah kita yang berhak untuk menuduh orang? Siapakah kita yang berhak untuk melempari batu kepada orang lain? Itu pertanyaan mendasar. Teks kitab suci memang memberikan pedoman, patokan, dan pengajaran. Namun teks kitab suci kalau dipakai untuk menghadili, menghujat, dan menista orang, teks itu disalahgunakan. Yesus mengajak orang masuk dalam realitas lebih dalam. Bertanya dengan jujur, apakah saya bersih? Apakah saya murni? Apakah saya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan? Kalau saya menilai sesuatu hanya berdasarkan kepada kepentingan, betapapun penilaian itu didasarkan dalam teks-teks suci, maka kita tidak mengabdi Tuhan yang dikisahkan dalam teks itu. Kita mengabdi diri sendiri, dan kitab suci dipakai untuk membenarkan diri. Saudari dan saudara, Yesus mengajak apa inti dari teks cinta kasih. Menarik ketika Yesus mengatakan barang siapa di antara kamu tidak berdosa silahkan melempari batu pertama kali. Dan Yesus membungkuk menulis di tanah. Dan menariknya satu persatu pergi. Menarik saudari dan saudara, satu persatu pergi, mulai dari yang paling tua, mulai hidupnya yang paling lama, karena sadar bahwa semakin lama semakin tua, beban dosa semakin menumpuk. Coba seandainya saudari dan saudara itu terjadi saat ini, pasti dan bisa jadi pula orang akan berebut pertama kali melempari batu. Mengapa? Kemunafikan. Karena merasa dan menganggap diri, saya benar, saya baik, saya pantas. Maka kisah Injil tidak menghadirkan tokoh macam itu, tokoh yang merasa diri baik, benar, dan pantas. Kitab suci dalam kisah ini, dalam Injil Yohanes ini menghadirkan orang yang sadar diri. Ketika ditantang, apakah kamu tidak berdosa? Orang sadar kita semua pendosa. Di hadapan Allah tidak ada orang yang berhak dan merasa diri saya baik dan saya benar. Dan Yesus pun melakukan sikap yang sama. Setelah semuanya pergi, Yesus bertanya, apakah ada orang yang menghukummu? Dan perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan tidak menghukum, Tuhan menyelamatkan. Dan Tuhan menyelamatkan dengan mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan memberi jalan, Tuhan memberi ruang, Tuhan membuka kesempatan. Saudari dan saudara, siapakah kita yang berhak mengadili dan menghukum orang lain?
Siapakah kita yang merasa diri pantas dan berisi benar? Siapakah kita yang merasa diri suci dan layak di hadapan Allah? Kita semua pendosa, kita semua bersalah. Maka kita diajak untuk mengakui kerapuan dan kelemahan diri kita. Kita sadar bahwa kita lemah dan kita rapuh. Maka sadar di hadapan Tuhan kita tidak layak menyombongkan diri. Kita diajak untuk bertobat dan kita diajak untuk berbalik. Dan itu berarti Allah senantiasa memberi kesempatan kita untuk berubah. Allah senantiasa membuka peluang kita untuk bertobat. Semoga dengan demikian kita pun memberi kesempatan kepada sesama siapa saja, memberi ruang kepada siapa saja. Hidup baru layak disambut, pertobatan layak kita upayakan. Supaya apa? Supaya semua orang menemukan ruang dan tempat untuk berubah dan bertobat. Kita dipanggil bukan untuk mengadili dan menghakimi. Kita dipanggil untuk menyatakan keselamatan itu ada. Hidup baru itu nyata sebab Tuhan memberi ruang kesempatan kepada kita untuk berubah menyongsong hidup baru. Saudari dan saudara, saat corona ini pun menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah. Saudari dan saudara, saat Prapaskah ini memberi kesempatan kita untuk bertobat. Semoga kita semakin siap mempersiapkan Pekan Suci dalam sikap tobat sejati sehingga ikut bangkit bersama Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati. Amin.